Sejak dulu, Indonesia selalu memiliki persaingan dengan negara-negara ASEAN. Persaingan yang paling kental dan selalu menarik untuk diikuti adalah persaingan di dunia sepak bola. Sayangnya, untuk hal ini, Indonesia kalah dari segi prestasi. Namun Indonesia bisa membalasnya dengan cara lain. Contohnya yang akan terjadi beberapa hari mendatang saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebuah kehormatan yang dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa dirasakan oleh negara-negara ASEAN. Kini Indonesia memiliki kesempatan itu, kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat negara-negara ASEAN panas sekaligus iri terhadap Indonesia. Ya, pada bulan Maret lalu, Indonesia harus menerima kenyataan saat status tuan rumah Piala Dunia U20 dicabut oleh FIFA. Sebuah momen yang sangat disesalkan, karena Indonesia sudah melakukan segala persiapan untuk menyukseskan ajang tersebut. Namun karena alasan sepele, turnamen 2 tahunan itu akhirnya batal. Status tuan rumah akhirnya diberikan ke Argentina, dan tim Indonesia hanya menjadi penonton. Sebuah kondisi yang membuat negara-negara ASEAN senang, sekaligus prihatin terhadap Indonesia, karena keinginan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia akhirnya batal terlaksana. Beberapa bulan berselang, FIFA mengumumkan jika Peru batal sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebuah kondisi yang membuat FIFA bingung, karena mereka harus mencari tuan rumah pengganti. Untungnya FIFA ingat dengan Indonesia yang sebelumnya sudah melakukan beberapa persiapan. Mereka akhirnya menunjuk Indonesia untuk menjadi tuan rumah pengganti. Hal itu diumumkan sendiri oleh Presiden FIFA yakni Gianni Infantino. The host of the FIFA Under-17 World Cup 2023, Indonesia. Congratulations to Indonesia for hosting the World at the end of the year 2023 of the Under-17 FIFA World Cup. Thank you. Keputusan FIFA itu akhirnya mendapatkan respon dari media Vietnam, Sports 442. Media itu menyebut jika Indonesia sudah menjadi anak kesayangan dari FIFA. Alasan mereka membuat berita seperti itu karena Indonesia bisa bermain di Piala Dunia tanpa mengikuti babak kualifikasi. Mereka hanya mengandalkan status tuan rumah agar bisa bermain di turnamen tersebut. Tentu sebuah kabar yang menunjukkan jika Vietnam iri terhadap Indonesia, karena negara mereka gagal lolos ke Piala Dunia tahun ini. Waktu pun terus berjalan, dan kini tinggal menghitung hari Piala Dunia segera bergulir di Indonesia. Para negara peserta juga sudah hadir guna memeriahkan ajang 2 tahunan tersebut. Pada momen itulah banyak tim peserta yang memberikan pujian kepada Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. Pelatih Brasil kagum dengan Jakarta International Stadium. Pada Piala Dunia nanti, timnas Brasil akan bermain di Jakarta International Stadium. Sehingga saat ini skuad tim Samba tengah berada di Jakarta untuk melakukan persiapan. Dalam persiapan itu mereka juga menyinggung stadion yang akan digunakan. Dalam hal ini adalah Jakarta International Stadium. Pelatih Brasil yakni Felipe Leal memuji JIS sebagai stadion yang sangat megah. Ini sangat gila, saya baru pertama kali datang ke Indonesia. Awalnya saya tidak sempat cari tahu di stadion mana kami akan bermain. Saya pikir mereka tidak punya persiapan yang matang untuk jadi tuan rumah. Tapi saya melihat kalau mereka punya keseriusan yang kuat. Ini adalah stadion yang besar, punya keindahan, dan saya sangat kaget mereka bisa membuat stadion seperti ini, kata Leal pada media. Semua memuji Bali Training Center. Sebelum Piala Dunia berlangsung, banyak negara memutuskan untuk mampir ke Bali terlebih dahulu. Di sana mereka menjalani TC sekaligus mengadakan laga uji coba dengan negara peserta lain. Saat ditanya soal tempatnya, banyak yang mengakui jika training center di Bali United adalah salah satu training center terindah di dunia.
Hal itu diungkapkan oleh salah satu pemain Meksiko, yakni Fidel Barajas. Sangat indah dari lapangan, ada pantai di sampingnya, ini lingkungan yang sangat indah. Ya, di sini sangat panas, tetapi saya pikir ini hanya soal waktu untuk terbiasa, kata Barajas pada media. Meski di tengah sawah, GBT dipuji pelatih Ekuador. Saat pertama kali tiba di Indonesia, Ekuador kaget karena stadion yang bakal mereka gunakan adalah sebuah stadion yang terletak di tengah sawah. Namun setelah masuk ke dalamnya, para pemain hingga pelatih kagum dengan segala fasilitas yang ada. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Ekuador, yakni Diego Martinez. Saya awalnya bingung melihat suasana stadion di sini. Beberapa area di sekitarnya tidak terlihat ada gedung-gedung untuk istirahat, dan yang ada hanya area persawahan. Awalnya saya mengira kalau fasilitas di dalam stadion bakal buruk, tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar. Saya harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion semegah ini di area persawahan, kata Martinez pada media. Beberapa pujian yang didapatkan oleh Indonesia lagi-lagi mendapatkan respon dari negara tetangga. Kali ini mereka khawatir jika Indonesia bakal sukses menggelar Piala Dunia U17. Jika sukses, maka hampir dipastikan Indonesia bakal menjadi negara yang lebih dikenal dunia. Sebuah kondisi yang bisa membuat negara-negara ASEAN semakin tenggelam dan kalah bersaing dengan Indonesia. Rasa khawatir dari negara-negara ASEAN semakin bertambah jika melihat track record Indonesia saat menjadi tuan rumah di event olahraga. Ya, saat menjadi tuan rumah, Indonesia selalu sukses menyelenggarakannya. Contohnya ajang Asian Games tahun 2018 yang lalu. Saat itu Indonesia mendapatkan pujian dari Asia karena bisa menjadi tuan rumah yang baik. Tak hanya Asian Games, ajang MotoGP di Mandalika juga mendapatkan pujian dari para pembalap. Mereka mengaku senang saat balapan di Indonesia, karena balapan di sini bisa sambil liburan. Jadi itulah reaksi dari negara-negara ASEAN saat Indonesia sebentar lagi akan menyelenggarakan ajang Piala Dunia U17.